Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi kita di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Bersama saya Awin. Jangan lupa ya guys, yang belum subscribe, di subscribe, like bagi yang suka dengan video kami, dan tentu tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video kita yang terupdate dari channel Petani Milenial. Ya guys, hari ini kita akan membahas kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida yang kelima guys, yaitu sistem pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa hibrida kita. Nah, hama dan penyakit yang menyerang kita akan kelompokkan menjadi 4 guys. Yang pertama adalah hama perusak pucuk kelapa. Nah, ini saya contohkan guys, salah satunya pohon kelapa yang dirusak pucuknya. Nah, ini bisa dilihat pucuknya sudah hilang, pucuk atau daun mudanya. Ini hama perusak pucuk. Nah, ini bekas gigitan, yaitu dari hama kumbang tanduk guys. Kumbang tanduk atau dalam bahasa Latin biasa disebut dengan Oryctes rhinoceros. Nah, untuk contoh hamanya, nih saya kasih selingan video. Ini beberapa hari yang lalu menyerang tanaman kelapa di kebun yang lain guys ya. Nah, ini sahabat, hama yang sangat mengganggu tanaman kelapa kita, yaitu kumbang tanduk. Nah, ini akibat perbuatannya. Nih, kelapa kita menjadi rusak seperti ini sahabat. Hama kumbang tanduk ini biasanya menyerang atau suka beraksi itu dari malam hari guys. Jadinya dari sore menyerang malam hingga pagi. Tapi tidak memungkinkan juga bertahan dia di tanaman kelapa yang diserang ini pagi sampai siang. Jadinya harus kita sering mengecek lah ke kebun tanaman kelapa kita. Akibat serangan dari hama kumbang tanduk ini, kita akan bisa lihat atau akibatnya itu ada 3 guys. Yang pertama, dari kelapa kita itu mati. Jadinya setelah diserang, jika diserang paling pangkalnya itu akan mati. Nah, seperti ini guys. Nah, ini guys yang salah satu akibat fatalnya. Nah, tadi setelah diserang, itu contoh kelapa yang tadi diserang, dan ini akibatnya jika dia diserang sampai pucuknya, itu pohon kelapa kita akan mati, mengering seperti ini guys. Nah, karena bekas gigitannya, satu merusak paling pangkal pucuk tersebut, yang kedua juga dia akan ada meninggalkan jamur. Jadinya jamur yang merusak tanaman kelapa kita hingga tanaman kelapa kita mati guys. Ini adalah akibatnya paling parah ya. Kalau sudah parah seperti ini, sayang sekali kelapa kita tidak bisa kita selamatkan, dan kita tentu harus mendongkelnya, membuangnya supaya jamur ataupun penyakit tidak menyebar di kelapa yang lain, dan kita akan ganti dengan bibit yang baru. Nah, ini yang akibat pertamanya. Nah, terus yang kedua, jika kumbang tanduk, si kumbang tanduk ini menyerang pucuk tetapi tidak parah.
alias sedang guys. Jadinya akan seperti ini guys. Pucuk sudah diserang, tetapi nah ini bisa tumbuh lagi guys, bisa tumbuh. Ini pucuk barunya, ini bekas gigitannya kita bersihkan terlebih dahulu, termasuk ini serabut-serabutnya atau tapis kelapanya, supaya ini dari pucuk yang baru bisa tumbuh dengan mudah guys. Jadinya dia akan bisa tumbuh ke samping, bisa tumbuh lurus juga. Nah, ini salah satu contohnya yang kerusakan sedang akibat dari serangan kumbang tanduk. Nah, ada juga yang ketiga, ini yang serangan yang ringan. Jadinya serangan yang ringan. Nah, ini saya akan cari contohnya. Nah, ini guys, kita akan jalan ke sana. Nah, ini guys. Nah, ini contoh serangan yang ringan dari akibatnya dari kumbang tanduk. Nah, dia tidak memakan sampai pangkalnya. Ini sudah kita segera tahu, artinya segera kita lihat waktu dia menyerang. Jadinya dia baru menyerang bagian atasnya saja guys. Nah, ini adalah lubang yang dibuat dari si kumbang tanduk. Nah, dia belum makan sampai ke pangkalnya. Nah, sehingga kelapa ini, daun kelapa ini tumbuhnya tidak sempurna seperti ini. Ini kerusakan ringan. Ya, oke guys. Jadinya untuk pengendalian hama kumbang tanduk kita menggunakan beberapa cara, kita sudah coba. Nah, yang pertama, secara manual kita harus bisa menjaga sanitasi lahan kita. Jadinya kebersihan lahan dari semak-semak, belukar yang harus kita bersihkan, tidak menumpuk sampah-sampah organik. Ya, ini kita sudah sebar dari sampah-sampah organik supaya tidak menumpuk menjadi sarang dari kumbang tanduk itu untuk bertelur dan berkembang biak. Nah, yang selanjutnya ini kita menggunakan sebagai pengendali, yaitu ya ini mohon maaf saya sebut merek saja. Nah, ini sebagai insektisida kita menggunakan Furadan 3GR. Ini biasanya kita campur dengan garam juga tentunya sebagai pencegah. Jadinya pencegah untuk hama ini menyerang tanaman kelapa kita. Nah, aplikasinya guys, jadinya kurang lebih ini garam 1 ember. Nah, ini kebetulan saya bawa setengah ember. Ini kita campurkan dengan Furadan ini, itu kurang lebih sebanyak 5 sendok guys. Ya, seperti ini guys yang sudah kita campur tadi setengah ember. Jadi setengah ember kita dengan 5 sendok Furadan. Nah, kita bisa memanfaatkan. Nah, ini kita isi di pelepahnya guys. Jadinya kita isi bisa di pelepahnya sebagai pengendali dari hama kumbang tanduk ini. Ya, tapi ingat jangan diisi di bagian pucuknya ya. Pucuknya. Nah, ini bisa kita sebar. Nah, jika si kumbang tanduk hinggap, nah, ini bisa sebagai pengendalinya. Nah, ini kita rutin isi seminggu sekali kalau memang dari Furadan ini habis
atau bisa sahabat isi setiap 2 minggu sekali. Nah, ini salah satu caranya untuk mengendalikan hama kumbang tanduk. Oke, itu tadi ya kombinasi kita kimiawi dengan organik. Selain itu kita juga bisa melakukan penyemprotan. Jadinya ini salah satunya, kembali saya aplikasinya. Ini kita menggunakan insektisida ya. Kebetulan kita menggunakan berbagai macam insektisida boleh. Ini kebetulan memakai Starley. Jadinya insektisida ini kita semprotkan. Jadinya aplikasinya kita semprotkan ke batang kelapa kita. Nah, ini untuk mencegah diserang kembali oleh si kumbang tanduk. Cara berikutnya itu kita bisa menggunakan secara biologi, yaitu menggunakan jamur Metarhizium. Nah, untuk aplikasinya kita belum sempat menggunakan atau mempraktekkan. Yang selanjutnya kita ada pengendalian hama secara mekanis di kebun kita yang luas. Kita gunakan perangkap cahaya, yaitu light trap, itu lampu perangkap kumbang. Mungkin nanti akan kita buatkan videonya di kesempatan yang berikutnya. Nah, itu tadi itu baru satu jenis hama perusak dari pucuk. Nah, hama-hama yang lainnya itu bersifat ringan atau dari sedang ke ringan. Hama perusak daun itu dari belalang. Oke, kita ketahui yang sering memakan daun. Hama ulat yang ada. Dan juga untuk pengendaliannya tentu kita juga menggunakan secara kimiawi, yaitu menggunakan menyemprotkan dari insektisida, maupun kita bisa menggunakan penanggulangnya menghancurkan telur-telurnya. Biasanya ini yang sudah disemprot, salah satunya namanya telur-telur yang ada di belakang daun kelapa. Nah, untuk hama yang ketiga itu adalah hama perusak bunga. Nah, ini kebetulan kelapa kita di kebun. Di sini kita membuat video tidak ada, namun saya jelaskan itu dari ngengat bunga kelapa bisa menyerang bunga-bunga kita sehingga bunga tidak bisa berkembang menjadi bakal buah kelapa tersebut. Nah, yang keempat itu adalah hama perusak buah kelapa. Itu mulai dari tikus pohon. Selain itu ada tupai yang biasa makan buah kelapa. Nah, itulah tadi kita jelaskan hama yang menyerang dari tanaman kelapa kita, dan juga dari hama tersebut bisa menimbulkan penyakit jamur tadi yang bisa menyebabkan kelapa kita mati, guys. Semoga hama dan penyakit kita bisa tanggulangi supaya bisa dijauhkan juga dari tanaman kelapa kita agar dapat tumbuh subur dan juga menghasilkan buah yang maksimal ya, guys. Jadi sekian dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat tani semua, sahabat tani milenial. Ingat, share, like, subscribe, dan juga share video kami sehingga bisa bermanfaat bagi yang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Tani Milenial Indonesia.